Hai guys, saat ini Mimin akan membahas tentang Laut Natuna Utara. Guys, sebelum kita membahas hal ini, jangan lupa ya like, share, subscribe video ini karena semua itu gratis. China mengklaim Laut Natuna Utara bagian dari wilayah perairan tradisionalnya, sebagaimana ditentukan dalam batas 9 garis putus-putus 9 line. Klaim itu disampaikan kembali pemerintah China pada bulan ini, yang meminta Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran minyak lepas pantai di Laut Natuna Utara. Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan mengecam sikap agresif China yang mengklaim wilayah di Laut Natuna Utara sebagai wilayah kedaulatannya. Ia menyebutkan sikap tersebut bersumber dari klaim tradisional tidak berdasar. 9 line 9 garis putus-putus. Menurutnya, China tidak pernah berubah dan kerap kali menunjukkan sikap ekspansifnya di wilayah kedaulatan banyak negara. Untuk itu, Syarif pun menegaskan agar pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas dengan menolak semua klaim China. Saya meminta pemerintah untuk bersikap lebih tegas dan menolak semua klaim China itu. Kita tidak boleh berdiam diri atas sikap agresif China yang kian terlihat. Saya juga sangat menyayangkan pemerintah China yang tidak pernah konsisten dengan perkataan dan tindakannya untuk tidak mengakui wilayah yurisdiksi Indonesia. Karena itu, tidak ada yang dapat dipegang dari semua ungkapan diplomatik China selama ini, ungkap Syarif dalam keterangannya. Lebih lanjut, politisi senior Partai Demokrat ini berpandangan bahwa wilayah di Laut Natuna Utara adalah zona eksklusif Indonesia yang kedaulatannya mutlak bagian dari NKRI, termasuk dalam hal melakukan eksploitasi sumber daya migas yang ada. Ia menekankan, tidak ada satu negara pun yang berhak melarang apalagi mengklaim wilayah ini. Terlebih bagi China yang menurutnya mendasarkan klaim tersebut pada klaim imajinatif dan tidak memiliki dasar sama sekali dalam hukum internasional. Anggota Komisi Pertahanan DPR pun menilai sikap China berbahaya karena bisa saja klaim-klaimnya di masa depan melebar dari yang akhir-akhir ini disampaikannya. Terkait itu, Indonesia tunduk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 UNCLOS 1982 yang menetapkan ujung selatan Laut China Selatan merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia. Pemerintah Indonesia pada 2017 menamakan perairan itu Laut Natuna Utara. Ini tentu menjadi catatan penting atas relasi diplomatik Indonesia dan China. Benar bahwa China adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, tetapi jangan lupa posisi Indonesia sangatlah penting dan strategis bagi China, terutama pasokan bahan baku dan komoditas, ujarnya. Syarif menjelaskan Indonesia juga merupakan pasar yang besar bagi China. Oleh karena itu, menurutnya tidak ada alasan untuk kita tunduk dan melempem dari tindakan China yang semakin melampaui batas. Menurut Syarif, satu-satunya langkah paling mungkin dalam menghadapi agresivitas China adalah dengan memperkuat kapasitas militer, terutama di wilayah yang juga diklaim oleh China. Ia menerangkan kekuatan Badan Keamanan Laut Bakamla, TNI Angkatan Laut, Polair, dan segenap komponen pertahanan lainnya harus dikerahkan secara optimal agar China tidak semakin semena-mena dengan Indonesia. Tidak sekali ini saja China menunjukkan inkonsistensinya. Saya khawatir China juga sudah punya rencana tertentu untuk menegaskan klaimnya di wilayah hapsah banyak negara, termasuk Indonesia, kata dia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan kapal cepat rudal 60 meter yang kelima, produksi galangan kapal industri pertahanan dalam negeri PT PAL Indonesia Persero, pada acara yang digelar di Shiplift Divisi Kapal Perang PT PAL, Surabaya, Jawa Timur, Minggu, dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, dan Direktur Utama PT PAL Indonesia Persero Kaharudin Jenot. Tanpa kekuatan maritim yang kuat,
Tidak mungkin negara kita kuat ditopang dengan industri pertahanan yang kuat agar kita menjadi negara yang mandiri, kata Prabowo dalam sambutannya. Pembangunan kapal ini untuk memperkuat dan memodernisasi kebutuhan alutsista di jajaran TNI Angkatan Laut sekaligus merupakan bagian dari kemandirian pemenuhan alutsista sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Sebelumnya PT PAL Indonesia Persero telah membangun 4 unit platform CR 60 meter, yaitu KRI Sampari 628, KRI Tombak 629, KRI Halasan 630, dan KRI Kerambit 627. Tidak hanya itu, Indonesia diam-diam telah membeli radar canggih Vera NG dari Ceko untuk memperkuat TNI dalam mempertahankan negara dan telah diaplikasikan di Natuna. Radar canggih Vera NG yang dibeli Indonesia untuk mempersenjatai TNI Angkatan Udara, rupanya mimpi buruk bagi Amerika Serikat dan China. Dikutip dari CET Journal, radar Vera NG menggunakan teknik canggih untuk melakukan pengawasan lintas batas jangka panjang dan jarak jauh dan secara efektif melihat tanpa terlihat. Vera NG merupakan radar pasif, mampu mendeteksi bahkan pesawat siluman dari jarak jauh. Selain itu, jamming itu sulit dan sistem yang pada dasarnya adalah penerima, yang tidak memancarkan energi elektromagnetik, tidak mungkin dihancurkan oleh rudal anti radiasi. Vera NG sendiri merupakan pasif surveillance system tracker radar yang ditugaskan untuk mendeteksi jet tempur siluman sekelas 35 Amerika dan 20 China. Operasional Vera NG sangat ringkas di mana dia bisa dipasang secara mandiri, platform truk, atau mobil pickup jika keadaan mendesak. Selain F-35 dan J-20 China, Vera NG bisa mendeteksi pembom siluman B-2 Spiritus SAF atau pesawat mata-mata yang sedang melaksanakan electronic intelligence. Bahkan kapal perang lawan pun bisa dideteksi oleh Vera NG. Kemudian ia juga bisa melakukan jamming terhadap deteksi radar musuh ke unsur kawan. Cara kerja Vera NG cukup sederhana. Ia melancarkan frekuensi sinyal aktif atau pasif di saluran VHF sejauh 400 km dari titik operasional. Dengan sistem pemrosesan yang dimiliki Vera NG yakni stasiun penerima atau radar dan stasiun pemrosesan pusat yang menerjemahkan hasil pantauannya kepada operator manusia. Bentuknya yang biasa saja, tapi kemampuan Vera NG sangat luar biasa dalam melacak unsur musuh dan sangat mengerikan. Tercatat ia bisa mendeteksi 10.000 target sekaligus sekali pantauan. Pantas saja F-35 dan J-20 minder bila lawan mempunyai radar Vera NG karena keberadaan mereka bisa terdeteksi dengan mudah. Jika F-35 atau J-20 sudah terdeteksi, maka Indonesia tinggal mengirimkan jet tempurnya untuk menembak jatuh target, karena posisi musuh sudah diketahui. Sebelum radar Vera NG datang ke Indonesia, Duta Besar Republik Indonesia di Praha pada tanggal 4 Juni 2020 melakukan kunjungan kerja ke pabrik radar terbaik di Ceko, RAS di Pardubice. Kunjungan dilakukan bersama dengan Atase Pertahanan Republik Indonesia dari Berlin yang juga merangkap untuk Republik Ceko dalam rangka mewakili Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Udara dalam melaksanakan Faktoriat Cipta Instestvet terhadap 2 unit radar pasif Vera NG buatan RAS. Selain itu, Indonesia terus berupaya melakukan pengembangan alutsista di berbagai matra, termasuk pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae bersama Korea Selatan. Dengan terus dilakukan penambahan dan pengembangan kemampuan alutsista TNI, nantinya diharapkan pengawasan dan penjagaan perbatasan Republik Indonesia dan daerah yang diklaim oleh negara lain dapat dilakukan dengan maksimal, mengingat Indonesia memiliki luas perairan yang sangat besar. Oke guys, sekian dulu ya pembahasan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena semua itu gratis.